tapi pemaksaan penyeragaman. Ini diskriminasi sama umat Islam namanya. Aduh, kesian pelajari negeri Konoha sih. Kondom disuruh pakai, giliran jilbab disuruh lepas. Mereka diwajibkan untuk membuka hijab. Padahal dari kecil mereka ini sudah memakainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi. Bagaimana penampilan saya guys ya di hari Jumat ini ya. Saya berpakaian Melayu ya guys ya. Karena saya juga bangga menggunakan pakaian ini guys. Gimana saya tidak keren guys ya. Tapi saya tidak menggunakan topi ya. Pasti tidak cocok ya. Kalau saya menggunakan baju seperti ini, saya menggunakan topi, saya rasa tidak cocok ya guys ya. Dan apa kabar Anda semua di sana? Tentunya saya selalu mendoakan semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa jasmani juga rohani, dan apapun itu pekerjaan kita di hari Jumat ini, karena di sini cukup mendung guys. Jadi saya berharap di sana keadaannya baik-baik saja ya. Dan semoga itu aktivitas kita juga diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Oke, baik, di sini ada satu pemberitaan guys ya, satu pemberitaan terkait di dalam negeri di Indonesia yang tentunya baru saja heboh ini guys ya. Ini menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus ya. Jadi di sini ada satu kabar yang mengejutkan semua orang di Indonesia ini, yaitu adalah terkait tentang Paskibraka, yang mana Paskibraka ini adalah singkatan dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Jadi ini Paskibraka ini kan dibawa ke IKN untuk mengibarkan bendera di tanggal 17 Agustus, tepatnya besok ya guys ya. Jadi di sini pasukan Paskibraka wanita tidak diperbolehkan untuk menggunakan hijab. Nah, ini satu permasalahan ya guys ya. Satu permasalahan, sudahkah ini ada yang memberi pernyataan atau memohon maaf, klarifikasi terkait hal ini, mengapa pasukan pengibar bendera pusaka ini tidak boleh menggunakan hijab wanitanya ya guys ya. Saya tak tahu, tentunya ini melanggar satu konstitusi yang telah ada selama ini guys ya, bahwa itu adalah hak segala bangsa untuk orang menentukan menggunakan hijab ini atas dasar agamanya ya guys ya. Saya tak tahu, dan bagaimana kita lihat videonya guys ya, saya sangat penasaran karena ini sudah sangat heboh sekali di Indonesia terkait tentang wanita yang tidak boleh menggunakan hijab saat pengibaran bendera di 17 Agustus ini guys. Kita saksikan dulu videonya guys ya, karena saya sangat penasaran sekali. Ini bagaimana ceritanya, kita akan saksikan. Negara ini emang makin gila. Paskibraka 2024, perempuan dilarang pakai hijab. Lu lihat aja foto ini. Paskibraka perempuan di IKN, nggak ada satupun yang terlihat pakai hijab. Bahkan termasuk delegasi dari Aceh, yang sebelumnya memakai hijab, tiba-tiba ketika sampai di IKN harus mencopot penutup aurat tersebut. Dan menurut informasi, harusnya ada 18 perwakilan Paskibraka perempuan yang memakai hijab. Bahkan ada yang sejak SD sudah pakai hijab, tapi ketika sampai di IKN dipaksa untuk membukanya. PPI Aceh sampai bereaksi keras dan meminta Kasbang Pol untuk dipulangkan perwakilannya. Mereka tidak ridho. Gadis Aceh yang berhijab tiba-tiba tak berhijab. Dulu Paskibraka di bawah PPI, Purna Paskibraka Indonesia, ya fine-fine aja. Nah sekarang Paskibraka di bawah BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kok jadi nggak ada satupun yang pakai hijab? Atas dasar apa Paskibraka tidak boleh pakai hijab? Gue yakin mereka nggak mungkin sukarela lepas hijab. Pasti ada tekanan atau ancaman. Ya minimal ancaman untuk dicadangkan atau tidak dijadikan pasukan utama. Terakhir Paskibraka dilarang pakai hijab itu pas zaman Orde Baru. Apa negara ini mau balik lagi ke zaman Orde Baru? Dilihat dari sisi manapun, melarang hijab untuk Paskibraka tidak ada logika yang masuk kecuali kebencian terhadap hijab itu sendiri. Apa pendapat lo? Ngeri ya guys ya. Ngeri ya, zaman sekarang ini ternyata yang aneh-aneh saja yang terjadi ya guys. Coba Anda bayangkan, ini orang Aceh ya. Orang Aceh itu pasti sebagian dari Anda tahu menjunjung tinggi agama Islam ya guys ya. Semua wanita bila keluar rumah itu wajib menggunakan hijab ya guys ya. Mau kemanapun dia pergi. Nah tiba-tiba saat dibawa ke IKN menjadi pasukan pengibar bendera pusaka ya guys ya, mereka diwajibkan untuk membuka hijab. Padahal dari kecil mereka ini sudah memakainya. Dan itu semua mereka buka hijabnya di IKN
dilihat oleh banyak orang. Ini bagaimana, guys? Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP melarang anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka upacara kemerdekaan ke-79 Indonesia berhijab. Melansir dari situs Kementerian Sekretariat Negara 14 Agustus 2024, tidak ada anggota Paskibraka perempuan yang mengenakan jilbab di proses pengukuhan. Delegasi dari Aceh yang sebelumnya memakai jilbab bahkan harus mencopot penutup auratnya ketika sampai di ibu kota Nusantara. Dari 18 anggota Putri Paskibraka 2024, ada yang sudah berhijab sejak SD dan SMP. Terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja. Di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi. Nah, inilah guys ya, ini langsung ketuanya atau pemimpinnya guys ya, atau kepalanya langsung ya dari BPIP ini menyampaikan di dalam video ini sudah dijelaskan bahwa semua wanita yang beragama Islam yang mengikuti atau menjadi paskibraka ini memiliki kebebasan, katanya memiliki kebebasan, bebas untuk memakai hijab itu bebas, tapi tidak saat pengibaran bendera. Nah, ini juga menjadi polemik guys ya. Menjadi polemik sekali karena walaupun hanya sebentar itu melepas hijab dilihat oleh banyak orang, tetap saja itu terjadi. Namun saya mendengarkan info terbaru bahwa sekarang karena ada desakan dari banyak masyarakat Indonesia, makanya Ketua BPIP ini meminta maaf dan sekarang malah memperbolehkan kembali untuk memakai hijab saat pelangsungan acara kemerdekaan. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menanggapi pelepasan jilbab kepada utusan Aceh yang mewakili di peserta Paskibraka Nasional. Ini sesuatu yang sangat kami sesalkan dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Harapan kami kepada panitia untuk mengembalikan para muslimah ini untuk menggunakan jilbab di dalam kegiatan mereka pada waktu 17 Agustus. Hormatilah kekhususan Aceh dalam rangka menjalankan syariat Islam. Jangan ada pihak-pihak yang melarang Muslim iaitu melakukan mengamalkan nilai-nilai agamanya sendiri, dan pelarangan itu bentuk daripada upaya diskriminasi dan sangat menyukai umat Islam. Untuk itu harapan kami sekali lagi, silakan kembalikan muslimah peserta Paskibraka untuk menggunakan jilbab. Yalah, beban rakyat masih kurang apa pak? Ada aja yang bikin gaduh, ha? Pas pengukuhan di IKN, 18 orang paskibraka wajib lepas hijab dong. Ketimbang lepas hijab, kalau masih punya malu, mending lu aja sih yang lepas jabatan pak. Heh, BPIP, baca dong UUD pasal 28E ayat 1. Berhijab adalah bentuk kebebasan menjalankan ibadah. Si paling Pancasila, tapi kok malah melanggar UUD 45 sih? Masa ngerek bendera doang aja mesti lepas jilbab sih? Mau ngerek bendera apa mau ikutan iklan sampo? BPIP udah ngelanggar aturannya sendiri di Perpres nomor 51 tahun 2022 tentang pakaian dan sikap tampang paskibraka nih. Ada ciput hitam buat yang hijaban. Disunat dong sama keputusan kepala BPIP-nya. Ini mah bukan kebinekaan woi, tapi pemaksaan penyeragaman. Ini diskriminasi sama umat Islam namanya. Lu kalau mau penyeragaman mah ya udah jilbabin aja semua pesertanya, kan jadi seragam tuh. Upacara kemerdekaan tapi paskibrakanya kagak merdeka. Cuaks. Kepala BPIP emang dari dulu nganu sih nih. Tapi menurut gue lebih nganu lagi yang ngangkat dia jadi ketua sih. Agama sama hijab tuh nggak bertentangan sama Pancasila, Pak. Kok bisa sih 2024 masih ada orang yang larang-larang hijab? Norak loh. Lagi cek ombak lo, Setahu gue cek ombak tugasnya BMKG dah, bukan BPIP. Aduh, kesian pelajari negeri Konoha sih. Kondom disuruh pakai, giliran jilbab disuruh lepas.
Tapi guys, setelah banyak riuhnya ya informasi dan juga tekanan yang diberikan, yang dialami oleh BPIP ya atau ketua BPIP serta jajaran, maka ini mereka memberikan klarifikasi. Sekarang sudah boleh menggunakan hijab saat acara HUT RI 17 Agustus ini berlangsung di IKN. Sudah boleh ya guys ya. Itu karena adanya tekanan-tekanan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia kepada BPIP. Coba kalau nggak ada tekanan guys, mungkin Paskibraka ini masih mengikuti aturan-aturan yang telah disiapkan, yang telah diberlakukan oleh BPIP. Tidak boleh menggunakan hijab saat prosesi pengibaran bendera berlangsung ya. Tapi setelah itu boleh pakai hijab. Nah ini seperti diskriminasi, betul sekali guys ya. Seperti diskriminasi kepada orang-orang muslim, terutama ini orang-orang Aceh yang agama Islamnya, ya saya tidak mengatakan bahwa orang Indonesia itu tidak beragama Islam yang kuat, tapi orang Aceh ini terkhusus ya guys ya, karena dia Serambi Mekah, ya hukum cambuk masih berlaku di Aceh, karena hijab ini adalah satu aurat penting ya bagi seluruh umat muslim, terutama juga di Aceh. Jadi tidak boleh walaupun sedetik atau 2 detik pun ya memperlihatkan auratnya di depan umum, di depan presiden lagi di sana ya guys ya. Itu tidak boleh, tidak bisa dibiarkan. Nah, hal itulah karena tekanan yang terjadi, makanya BPIP ini memberikan klarifikasi dan juga sekaligus meminta maaf. Dan sekarang memperbolehkan bagi orang yang ingin berhijab, ya bagi Paskibraka ini guys ya, saya katakan lagi Paskibraka adalah singkatan dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka ya guys ya, yang akan diselenggarakan 17 Agustus di IKN ya, tepatnya besok pagi ya guys ya. Dan saya berharap acara itu berlangsung dengan baik, dengan hikmat dan juga dengan lancar ya guys ya. Karena memang acara sakral ya 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia dan juga 31 Agustus ya guys ya. Beberapa hari kemudian juga Malaysia menetapkan hari kemerdekaannya juga ya guys ya. Tapi ada banyak spekulasi yang terjadi karena BPIP telah menyampaikan hal tersebut dengan klarifikasinya saat ini, dan alhamdulillahnya bagi orang-orang Aceh, bagi wanita-wanita Aceh terkhusus ya guys ya, ini mereka sudah bisa memakai hijab kembali saat acara itu berlangsung guys ya, dan bukan hanya orang Aceh, tapi orang Jawa juga mungkin, orang Kalimantan, orang Sulawesi yang juga menjadi anggota Paskibraka juga sangat mensyukuri ya guys ya, karena ada banyak tekanan-tekanan di Indonesia ini, makanya alhamdulillah semua sudah beres, semua sudah lancar, dan kita mendoakan acaranya semua juga sesuai dengan harapan bagi kita ya guys ya, besok pagi. Dan demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap, dan Anda semua mohon dimaafkan, dan aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.